Salam jumpa kembali bagi seluruh mahasiswa program studi matematika atau pendidikan matematika pada mata kuliah struktur aljabar atau aljabar abstrak atau aljabar. Bahasan kita kali ini tentang operasi biner. Selamat mengikuti, semoga kalian mudah memahaminya. Pembahasan diawali dengan definisi dari operasi biner. Misalkan S merupakan himpunan yang tidak kosong, lalu operasi bintang, saya mengatakan di sini operasi bintang ya, pada S. Nah, operasi bintang pada S ini disebut operasi biner atau biasa juga dikatakan operasinya tertutup ya. Jika untuk setiap A dan B anggota S, maka A bintang B itu pasti anggota S. Jadi ketertutupan ini berlaku ya jika dioperasikan dua bilangan dua anggota ya di dalam S dioperasikan dengan operasi bintang, maka hasilnya juga berada di S. Itu adalah definisi dari operasi biner yang lebih dikenal biasanya dengan ketertutupan suatu operasi di dalam himpunan. Ya, kita ambil contoh ya. Misalkan Z itu merupakan himpunan bilangan bulat. Ya, kita lihat satu-satu. Di dalam Z itu ada operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan ini merupakan operasi biner atau tertutup karena untuk setiap anggota di Z, katakan A dan B, maka A ditambah B pasti merupakan anggota himpunan bilangan bulat juga. Lalu, operasi perkalian di Z juga merupakan operasi tertutup atau operasi biner. Karena untuk setiap A, B di Z, maka A kali B itu juga merupakan anggota Z. Selanjutnya, operasi pengurangan di dalam himpunan bilangan bulat, ternyata ini juga merupakan operasi biner atau tertutup ya. Karena untuk setiap AB di Z, maka A dikurangi B itu anggota Z. Tapi untuk operasi pembagian di dalam Z itu tidak tertutup atau bukan operasi biner. Karena apa? Karena terdapat A, B di Z ya, dengan A dibagi B itu bukan anggota Z. Contohnya adalah 2 dan 3. 2 dan 3 merupakan anggota Z. Namun 2 dibagi 3 yaitu 2 per 3 itu bukan anggota Z. Contoh yang lain dari operasi biner yaitu himpunan matriks M, yaitu matriks berordo 2 kali 2, di mana anggota-anggotanya atau unsur-unsurnya itu merupakan bilangan bulat. Di dalam matriks itu ada operasi penjumlahan. Ternyata operasi penjumlahan di dalam matriks merupakan operasi biner atau tertutup. Karena kalau kita ambil sebarang matriks ya A, B di M, maka A itu berbentuk matriks ordo 2 kali 2 seperti ini ya. Di mana unsur-unsurnya kita katakan kita misalkan A1, B1, C1, D1 di mana A1, B1, C1 dan D1 merupakan bilangan bulat. Demikian juga B anggota M, maka B berbentuk seperti ini ya. Misalkan unsur-unsurnya adalah A2, B2, C2, D2 yang merupakan anggota di dalam bilangan bulat Z. Maka A ditambah B ya, kita gunakan sifat-sifat pada operasi penjumlahan matriks di mana unsur-unsur pada baris kolom yang sama kita jumlahkan. Ya, maka A plus B di sini sama dengan A1 ditambah A2, B1 ditambah B2, C1 ditambah C2, D1 ditambah D2. Karena A1 itu anggota Z,
dan A2 juga anggota Z, maka ya A1 plus A2 juga anggota Z. Demikian juga B1 plus B2 anggota Z, C1 plus C2 anggota Z, dan D1 plus D2 anggota Z. Karena unsur-unsur ya di dalam penjumlahan matriks A plus B itu merupakan anggota Z, dan A plus B juga berbentuk matriks berukuran 2 kali 2, maka A plus B itu merupakan anggota himpunan matriks M. Yang merupakan anggota-anggotanya adalah matriks berordo 2 kali 2. Ya, jadi ini operasi penjumlahan di dalam matriks M ini merupakan operasi tertutup atau operasi biner. Lalu bagaimana dengan operasi pengurangan dan perkalian pada matriks himpunan M ini? Silahkan kalian coba sebagai latihan. Berikut ini merupakan sifat-sifat pada operasi biner. Jika S merupakan himpunan yang tidak kosong, lalu ada operasi pagar, ya saya ini menyebutnya pagar ya. Operasi pagar pada himpunan S merupakan operasi biner atau tertutup di dalam S. Maka sifat yang pertama yaitu jika untuk setiap AB di S berlaku A pagar B sama dengan B pagar A, maka dikatakan operasi pagar ini bersifat komutatif di S. Jadi ini bolak-balik ya. A pagar B sama dengan B pagar A, maka operasi pagar ini bersifat komutatif di S. Lalu sifat yang kedua, jika untuk setiap A, B, dan C anggota S berlaku ya, seperti ini ya, pengelompokan ya. Pertama yang dikelompokkan ini dulu, lalu yang kedua ini. Ya. Maka sifat tersebut, ya sifat yang seperti ini, dikatakan operasi pagar ini memiliki sifat asosiatif di S. Selanjutnya sifat yang ketiga, jika terdapat E di S, E ini merupakan anggota S, sedemikian sehingga untuk setiap A anggota S berlaku A pagar E, ya, jadi jika dioperasikan dengan E, hasilnya adalah A itu sendiri, atau E dioperasikan dengan A, hasilnya A itu sendiri. Nah, sifat yang seperti ini dikatakan bahwa E merupakan elemen identitas dari S terhadap operasi pagar. Sifat yang keempat, jika A anggota S, ya, lalu terdapat B anggota S juga, sedemikian sehingga A pagar B itu sama dengan B pagar A sama dengan elemen identitas. Jadi, jika dioperasikan, A dengan B ini merupakan elemen identitas. Maka dikatakan bahwa B ini merupakan inverse dari A terhadap operasi pagar. Ya, atau dapat ditulis seperti ini. B sama dengan A inverse. Ya, demikian. Jadi ada 4 sifat di dalam operasi biner ya. Yang pertama komutatif, lalu kedua asosiatif, 3 elemen identitas. Ya, kemudian adanya inverse dari suatu elemen di dalam himpunan S. Contoh-contoh dari sifat-sifat operasi biner tersebut. Yang pertama, Z itu himpunan bilangan bulat, ya kita tahu Z itu himpunan bilangan bulat. Lalu operasi plus itu merupakan operasi penjumlahan di Z. Ya, kita selidiki satu-satu apakah memenuhi tadi keempat sifat dalam operasi biner. Yang pertama,
operasi plus ini bersifat tertutup di Z. Atau operasi plus ini atau penjumlahan, bukan plus ya, operasi penjumlahan. Oh betul ya, operasi plus ya. Operasi plus itu penjumlahan bersifat tertutup di Z. Karena untuk setiap AB di Z itu berlaku A plus B anggota Z. Ini juga sudah dibahas tadi ya sebelumnya bahwa operasi penjumlahan di Z itu bersifat tertutup. Kemudian operasi penjumlahan bersifat komutatif di Z. Karena untuk setiap AB di Z itu berlaku A plus B sama dengan B plus A. Ya. Kemudian juga operasi penjumlahan bersifat asosiatif di Z. Karena untuk setiap ABC anggota Z ini berlaku seperti ini. Ya, pengelompokan ini ya. A plus B, kelompokkan dahulu plus C, lalu A plus B plus C. Lalu yang keempat, di dalam Z ada elemen identitas terhadap penjumlahan, yaitu 0. Ya. Karena untuk setiap A di Z, kalau dijumlahkan dengan 0, itu sama dengan A sendiri. Untuk setiap A di Z, kalau dijumlahkan dengan 0, hasilnya A sendiri. Yang kelima, ya, untuk setiap A anggota Z memiliki inverse, yaitu min A, ya, terhadap penjumlahan. Ya, untuk setiap A di Z memiliki inverse terhadap penjumlahan, yaitu min A. Nah, silahkan selidiki ya, apakah berlaku sifat-sifat kelima ini ya di dalam himpunan bilangan Z untuk operasi perkalian, pengurangan, dan pembagian. Kalau tadi sudah dibahas ya di awal tadi bahwa sifat operasi perkalian itu tertutup atau tidak, ya sudah ada. Pengurangan juga, lalu pembagian juga. Nah, tinggal ditambah apakah keempat sifat tadi itu berlaku kayak komutatif, asosiatif, lalu apakah ada elemen identitas ya pada operasi perkalian, pembagian, perkalian, pengurangan, pembagian, dan apakah ada inverse ya. Silakan selidiki. Contoh selanjutnya pada himpunan bilangan rasional ya, Q merupakan himpunan bilangan rasional. Lalu operasinya itu operasi bintang di dalam Q didefinisikan dengan A bintang B sama dengan A plus B dikurang A kali B untuk setiap AB anggota bilangan rasional. Jadi plus kurang ini seperti operasi biasa ya. Di operasi bintangnya ini didefinisikan seperti ini. Nah, kita selidiki satu-satu ya. Apakah operasi bintang ini bersifat tertutup di Q? Kita lihat, karena untuk setiap A, B di Q berlaku A bintang B sama dengan A plus B min AB. Bukan min apa? Ya min ya, min AB. A plus B min AB. Ya, karena AB anggota Q, maka ini juga A plus B dikurang AB itu anggota Q. Sehingga A bintang B anggota Q. Jadi tertutup. Kemudian kita akan selidiki sifat asosiatif pada operasi bintang di Q. Ambil sebarang A, B, C anggota Q. Maka A bintang B bintang C sama dengan, nah, A bintang B, ya A bintang B itu A plus B dikurang AB. Ya, jadi ini bintang C itu sama dengan A plus B dikurang AB ditambah C dikurang A plus B ditambah
A plus B dikurang AB ditambah C dikurang A plus B dikurang AB dikalikan C. Ya, ya hasilnya seperti ini. Ya. Lalu ini kita olah lagi ya, kita olah lagi sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Nah ini kita olah lagi ya. Jadi ternyata di sini kan A bintang ini dikurang A kali ini itu kan merupakan A bintang ini. Sehingga sementara yang ini sendiri adalah B bintang C. Ya, jadi ini A bintang B bintang C. Ya. Jadi untuk setiap A, B, C di Q berlaku sifat pengelompokan ini. Ya, jadi operasi bintang di Q bersifat asosiatif. Selanjutnya akan diselidiki apakah di dalam himpunan Q itu memiliki elemen identitas terhadap operasi bintang. Andai memiliki elemen identitas, katakan E, maka untuk setiap A di Q berlaku A bintang E itu sama dengan A sama dengan E bintang A. Nah, A bintang E sama dengan A plus E dikurangi AE. Ini sama dengan A. Selanjutnya kita gunakan sifat distributif ya ini. Ya, E min AE, sifat distributif. Ya, 1 min A, E sama dengan A. Ini hilang ya. Nah, ini perkalian 1 min A kali E sama dengan 0. Ini pasti salah satu nih sama dengan 0. Karena 1 dikurangi A ini belum tentu sama dengan 0, maka pastilah yang sama dengan 0 itu adalah E. Ya, jadi E sama dengan 0. Nah, E sama dengan 0, ternyata 0 bintang A itu sama dengan 0 ditambah A dikurangi 0 kali A. Dan ini sama dengan A. Jadi, ya, jadi elemen identitas dari Q terhadap operasi bintang adalah 0. Jadi ada ya elemen identitasnya. Selanjutnya, sifat komutatif bintang pada Q, apakah berlaku? Ya. A, ambil sembarang A, B anggota Q, ya, maka A bintang B sama dengan A ditambah B dikurangi AB. Karena penjumlahan di dalam bilangan rasional itu bersifat komutatif, demikian juga perkaliannya, maka ini sama dengan B plus A dikurangi B kali A. Nah, ini sama dengan B bintang A, sehingga A bintang B sama dengan B bintang A. Jadi, di dalam G, operasi bintang bersifat komutatif. Selanjutnya kita akan selidiki apakah untuk setiap A untuk setiap A di Q memiliki inverse terhadap operasi bintang di dalam Q. Andai inverse A adalah B, ya, maka A bintang B sama dengan 0 sama dengan B bintang A ya. Karena 0 ini tadi sudah ditetapkan merupakan elemen identitas. Nah, A bintang B sama dengan 0. A bintang B adalah A plus B dikurangi A kali B. Sama dengan 0. Ini kita gunakan sifat distributif ya, B dikurangi AB. Lalu A ini kita kurangi A, yang ruas kanan juga dikurangi A. Sehingga ini hilang ya A-nya, jadi 0. Yang ini menjadi negatif A. Sehingga persamaannya menjadi 1 dikurangi A kali B sama dengan min A. Selanjutnya,
B sama dengan min A dibagi 1 dikurang A. Jadi, jika A ini memiliki inverse B, ternyata inverse ini adalah min A dibagi 1 dikurangi A. Jadi, setiap elemen di Q itu selain 1 memiliki inverse terhadap operasi bintang. Mengapa selain 1? Karena di sini jika A-nya 1, maka ini menjadi tidak terdefinisi karena penyebutnya 0 ya. Jadi semua anggota Q memiliki inverse terhadap operasi bintang kecuali 1. Demikian pembahasan tentang operasi biner dan sifat-sifatnya. Semoga kalian semuanya mudah memahaminya. Oke, sampai ketemu pada pembahasan berikutnya.